Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Rahmasari dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKC 2022. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai arsitektur protokol. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antar dua atau lebih sistem atau perangkat yang berbeda. Protokol digunakan untuk mengontrol bagaimana data dikirimkan dan diterima antar sistem atau perangkat, termasuk format data, pengiriman, dan penerimaan data. Protokol memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komunikasi dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti jaringan komputer, telekomunikasi, dan juga internet. Sebuah arsitektur protokol adalah struktur berlapis dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pertukaran data antar sistem dan mendukung aplikasi terdistribusi, seperti email dan transfer file. Pada setiap lapisan arsitektur protokol, satu protokol atau lebih diimplementasikan dalam sistem komunikasi. Masing-masing protokol menyediakan serangkaian aturan untuk pertukaran data antar sistem. Selanjutnya yaitu karakteristik arsitektur protokol. Yang pertama, modularitas. Arsitektur protokol harus modular sehingga mudah dikembangkan, dipelihara, dan diperbaiki. Yang kedua, skalabilitas. Arsitektur protokol harus mampu menangani berbagai ukuran jaringan dan tingkat lalu lintas. Hal ini memungkinkan jaringan untuk berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, interoperabilitas. Arsitektur protokol harus memungkinkan perangkat dan sistem yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa masalah. Yang keempat, keamanan. Arsitektur protokol harus menjamin keamanan jaringan data yang ditransmisikan. Hal ini meliputi autentikasi, otorisasi, integritas data, dan privasi. Yang kelima, efisiensi. Arsitektur protokol harus efisien dalam penggunaan sumber daya jaringan. Dan yang terakhir, yang keenam, keterbacaan. Arsitektur protokol harus mudah dibaca dan dimengerti oleh manusia. Hal ini memudahkan pengembangan dan pemeliharaan protokol. Jenis-jenis protokol. Yang pertama, arsitektur protokol TCP/IP. TCP/IP adalah sistem komunikasi inti World Wide Web yang memungkinkan setiap perangkat yang terhubung ke internet untuk berkomunikasi dengan setiap perangkat lainnya secara bersamaan. TCP/IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Terdapat 5 lapisan protokol yang menjalankan fungsi komunikasi antara dua komputer, yaitu yang pertama, physical layer atau lapisan fisik. Merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan arus, dan sebagainya. Lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. Yang kedua, network access layer atau lapisan akses jaringan. Berkaitan erat dengan pertukaran data antar sistem dan jaringan. Komputer pengirim harus menyediakan jaringan dengan alamat komputer tujuan, sehingga jaringan dapat mengirim data ke tujuan yang tepat. Yang keempat yaitu internet layer atau lapisan internet. Pada dua perangkat yang ditempatkan pada jaringan yang berbeda, dibutuhkan prosedur untuk memungkinkan data melintasi banyak jaringan yang berbeda. Prosedur yang memungkinkan data melintasi banyak jaringan yang saling terkoneksi merupakan fungsi dari lapisan internet. Internet protokol pada lapisan ini digunakan untuk menyediakan fungsi
perutean yang melewati lebih dari satu jaringan. Yang keempat yaitu transport layer atau lapisan transport. Mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end to host secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Dan yang terakhir, yang kelima, application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Application layer tersedia menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Layer ini menangani high-level protocol, masalah representasi data, dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan TCP/IP. Kelebihan TCP/IP yang pertama, tingkat keandalan yang tinggi dalam interkoneksi pengguna jaringan. Yang kedua, kompatibel dengan alat analisis kinerja jaringan standar. Yang ketiga, merupakan seperangkat protokol multi-platform sehingga kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan perangkat lunak lain di pasar dunia. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, menyajikan kompleksitas tertentu dalam konfigurasinya yang lebih sulit untuk ditangani daripada suited protokol yang lebih sederhana. Selanjutnya, cenderung memperlambat kecepatan transfer data pada jaringan dengan volume lalu lintas menengah yang rendah. Yang terakhir, penggunaannya dalam layanan file atau server cetak kurang efisien. Jenis-jenis protokol yang kedua yaitu arsitektur model OSI layer. OSI atau Open System Interconnection merupakan suatu model berwujud kerangka jaringan arsitektural yang menggambarkan standarisasi koneksi pada sebuah komputer. Layer OSI sendiri merupakan susunan kerangka arsitektur yang diadopsi via protokol jaringan melalui 7 layer yang berbeda, yaitu yang pertama yaitu physical layer atau lapisan fisik, berkaitan dengan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Yang kedua, data link layer atau lapisan hubungan data, berkaitan dengan bit-bit data yang dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang ketiga yaitu network layer atau lapisan jaringan, membuat header untuk paket-paket yang berisi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch. Selanjutnya yang keempat yaitu transport layer atau lapisan transport, berkaitan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Yang kelima, session layer, berkaitan dengan pendefinisian dan pembuatan, pemeliharaan, dan penghancuran koneksi. Yang keenam, presentation layer atau lapisan presentasi, berkaitan dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan
untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Seperti pada TCP/IP, OSI layer juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan, membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dalam pemahaman, memberikan keleluasaan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda, memudahkan dalam troubleshooting, mendorong standar interoperabilitas antar jaringan dan piranti, memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Sedangkan kelemahannya yaitu layer 2 OSI adalah teoritis dan tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Dalam implementasi industri jarang sekali mempunyai hubungan layer ke layer. Protokol-protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda yang membantu menerima dan mengirim data secara keseluruhan. Implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layer OSI, atau bisa tersebar di berbagai layer. Baik, itulah tadi materi mengenai arsitektur protokol dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.